Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana li ibadatihi wa amarna bi ta'atihi walladzi a'adda al-jannah liman ittaqa wa a'adda an-nar liman asa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, a'adzani Allah wa iyyakum minan nari ajmain. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita pun berupaya untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena memang dalam kehidupan kita ini tidak sesaat pun, tidak sekejap mata pun kita ini lepas dari yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Demikianlah nikmat Allah itu sangat besar. Maka dengan segala kekurangan yang ada pada kita, ya kita berusaha untuk mensyukuri nikmat tersebut. Kita berupaya untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tak lupa kita berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sallallahu alaihi wasallam itu merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang agung. Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, dan memberikan peringatan bagi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah, orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sifat Ibadur Rahman, karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu taala. Yang mana pembahasan kita adalah tentang sifat-sifat Ibadur Rahman. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasannya kedudukan ubudiyah, kedudukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kedudukan yang agung. Bahkan dia adalah kedudukan yang paling mulia yang dengannya Allah memuji para nabi dan wali-walinya. Dan semakin sempurna penghambaan seorang hamba kepada Allah, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah, dan semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perhatikan bahwasannya kondisi seseorang yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Karena itu adalah posisi terendah dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia betul-betul menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala,
maka pada saat itu dia berada dalam kondisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian kita juga telah membahas atau kita sedang dalam pembahasan tentang sifat yang pertama. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwasanya sifat-sifat ibadur rahman yang akan kita bahas ini adalah apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Furqan. Mulai dari ayat 63 sampai selesai, sampai akhirnya. Di mana di dalam surat Al-Furqan ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama." Dan ibadur rahman, hamba-hamba Allah, ini menunjukkan tingginya kedudukan hamba ini. Kedudukan seseorang ini yang mana dia disandarkan kepada Allah, hamba Allah Ar-Rahman. Bukan hamba dunia, bukan hamba yang lain, tetapi hamba Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil itu menyapa mereka, ya, berbicara dengan mereka, menyapa mereka dengan hal-hal yang buruk, ucapan yang buruk, menyakiti, ya, mengganggu, mereka mengatakan salama, yaitu mengucapkan ucapan yang lurus, ucapan yang selamat dari keburukan. Kemudian juga ibadur rahman ini, mereka tidaklah menghadapi orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh dengan semisal sikap bodoh mereka. Ya, akan tetapi mereka mengucapkan ucapan yang lurus, selamat dari keburukan. Mereka membalas keburukan itu dengan kebaikan. Ya, mereka membalas keburukan itu dengan kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tastawil hasanah wala sayyi'ah." Tidaklah sama kebaikan dan kejahatan atau keburukan. Idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah kannahu waliyyun hamim. Maka orang yang antara dia dan engkau ada permusuhan, maka dia pun seakan-akan teman setia. Wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Dan tidaklah dianugerahkan sifat yang terpuji ini, ya, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan. Tidaklah dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'adzim. Dan tidaklah sifat yang terpuji ini diberi anugerahkan melainkan kepada orang yang memiliki keberuntungan yang sangat besar. Kemudian beliau hafizahullahu taala menjelaskan, fannasu yatafawatuna fi akhlaqihim wa ta'amulatihim tafawutan 'azima. Manusia ini berbeda-beda tingkatan akhlak dan muamalah mereka dengan perbedaan yang besar. Ya, jelas ini bahwasanya manusia ini akhlak, bagaimana kemudian muamalah, interaksi dengan yang lain itu berbeda-beda. Wal wajib 'alal muslim bi husni diyanatihi wa jamili akhlaqihi an yattasifa bima dzakarahu Allah Subhanahu wa taala an ibadir rahman fil ayatis sabiqah. Wajib bagi seorang muslim dengan kebaikan agamanya dan keindahan akhlaknya, wajib bagi dia bersifat dengan sifat yang telah Allah sebutkan tentang ibadur rahman di dalam ayat yang telah lewat. Ya, sebagaimana ayat yang, ya, dia
berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dia menjadi orang yang tenang. Wa yuqabilul isaa'ah bil ihsan. Maka dia pun membalas keburukan itu dengan kebaikan. Wa yatawada'u li ibadillahi azza wa jalla mahma kanat akhlaquhum. Lihat. Dan dia pun tawaduk, rendah hati kepada hamba-hamba Allah bagaimanapun akhlak mereka. Ya, membalas keburukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang mana menganugerahkan ini kepada kita. Bisa memiliki sifat ibadur rahman ini, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan. Dan dia pun tawaduk kepada hamba-hamba Allah bagaimanapun akhlak mereka. Ya. Bukan malah justru menyombongkan diri. Karena kesombongan itu adalah akhlak yang tercela. Bahkan menyebabkan pelakunya mendapatkan kehinaan. Berbeda dengan tawaduk. Nah, siapa yang tawaduk karena Allah, maka Allah akan mengangkat kedudukannya dunia dan akhirat. Kemudian kata beliau, hafizahullah, wa yanbaghi qabla dzalika an yasta'ina billah fi umurihi kulliha. Sebelum itu, sepantasnya dia meminta pertolongan kepada Allah dalam semua urusannya. Ya, demikian seorang hamba Allah. Dia senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dalam segala urusannya. Wa an yad'uhu an yahdiyahu li ahsanil akhlaq. Dan dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa meminta kepada Allah agar Allah menunjukkan dia kepada akhlak yang terbaik. Jadi dalam masalah doa ini bukan hanya kita berdoa perkara-perkara duniawi, diminta didapatkan rezeki, berhasil dalam usaha, berhasil dalam meniti karir, tapi juga dalam ibadah. Minta juga kepada Allah dalam hal apa? Kebaikan akhlak. Demikian. Karena seseorang itu dia bisa memiliki sifat-sifat yang terpuji, menjadi hamba yang memiliki sifat yang terpuji, menjadi hamba yang baik ibadahnya. Semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, dia meminta pertolongan kepada Allah dalam segala urusannya. Dia berdoa meminta kepada Allah agar Allah menunjukkan dia kepada akhlak yang terbaik. Ya. Wa an yasrifa anhu sayyi'aha. Dan dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah memalingkan darinya akhlak yang buruk. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasanya akhlak yang baik itu memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan sampai kita melupakan sisi ini. Bahkan betapa banyak orang-orang yang mendapatkan hidayah disebabkan melihat akhlak yang baik. Ya, bahkan dia tidak banyak berbicara tentang dalil begini begitu, tapi melihat akhlaknya yang baik, dia mendapatkan hidayah. Dan betapa banyak juga kebenaran itu tertutupi disebabkan orang yang membawa kebenaran itu memiliki akhlak yang buruk. Akhirnya orang lain pun jauh dari hidayah. Ya. Makanya penting sekali kita memperhatikan akhlak. Ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipuji oleh Allah karena memiliki akhlak yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad betul-betul berada di atas akhlak yang agung, yang mulia. Ya. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Hanyalah aku ini diutus untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Dan memang tentunya berbicara tentang akhlak ini bukan hanya antara sesama makhluk. Tentunya yang tertinggi adalah akhlak bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kama thabata 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqul fi du'ail istiftah. Sebagaimana telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengucapkan dalam doa istiftah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya ya ini tuntunan bagi kita semua juga. Ihdini li ahsanil akhlaq. Ini diantara doa apa dibaca di dalam doa istiftah. Ihdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang paling baik. Tidak ada yang menunjukkan kepada akhlak yang paling baik itu melainkan Engkau. Dan palingkanlah dariku akhlak yang buruk. Tidak ada yang memalingkan akhlak yang buruk itu melainkan Engkau. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperbaiki akhlak-akhlak kita dan kemudian menjauhkan kita, memalingkan kita dari akhlak yang buruk. Baik. Kemudian wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yurshidu man kharaja min baitihi an yaqul. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membimbing orang yang keluar dari rumahnya untuk mengucapkan, nah ini doa juga yang dibaca ketika kita keluar rumah. Ya. Apa doanya? Allahumma a'udzu bika an adil au udal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au yujhal alai. Allahumma a'udzu bika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu an adil au udal, dari tersesat dan disesatkan. Berlindung kepada Allah dari tersesat dan disesatkan. Au azil au uzal, berlindung dari tergelincir atau digelincirkan. Au azlim au uzlam, ya berlindung kepada Allah dari berbuat zalim atau dizalimi. Au ajhal au yujhal alayya, itu berlindung dari berbuat kebodohan atau kemudian diperlakukan bodoh oleh orang lain. Ya, Allahumma a'udzubika an adil au udal au azil au uzal au azlim au uzlam au ajhal au yujhal alai. Ya, mungkin bagi yang belum hafal ya bisa, apalagi zaman zaman media sudah terbuka ini, walaupun belum dicatat bisa ya dicari. Ya kan mudah sekarang, tinggal ketik ke internet ketemu. Alhamdulillah. Kemudian kata beliau, wa fi hadzal du'a al-mubarak tahsinu lil 'abdi ay yakuna minhu jahlun 'alal akhirin wa an yaslama huwa min jahlil akhirin alaihi. Di dalam doa yang berkah ini itu terdapat apa? Perlindungan bagi hamba ya dari apa? Sikap jahilnya kepada orang lain, dan juga perlindungan agar dia selamat dari ya perlakuan bodoh orang lain terhadap dirinya. Baik, selesai kita dari sifat yang pertama yang merupakan sifat ibadur rahman, yaitu apa? Tenang. Kemudian tawadhu kepada Allah dan hamba Allah. Kita masuk kepada sifat yang kedua. Beliau hafizahullah mengatakan as-sifatut tsaniyah, sifat yang kedua, muhafazatuhum 'alas shalah la siyama qiyamul lail. Ibadur rahman itu mereka senantiasa menjaga salat, terlebih qiyamul lail, yaitu salat malam. Allah Subhanahu wa ta'ala firman,
Jadi silakan ya dari surat Al-Furqan 63 terus ya sampai akhir. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah." Ibadur Rahman itu adalah setelah sifat yang pertama, yang keduanya adalah orang-orang yang yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah, yaitu melalui waktu malam mereka untuk beribadah kepada Rabb-nya ya dengan sujud dan berdiri. Ya. Kata beliau hafizahullah, wa min sifati ibadir rahman az-zahira muhafazatuhum ala ada'is salah allati hiya a'zamul a'malil badaniyah fardhan wa nafla. Di antara sifat ibadir rahman yang nampak adalah mereka senantiasa menjaga salat. Senantiasa menjaga salat. Senantiasa mereka mengerjakan salat, yang mana salat ini adalah amal badan yang paling agung. Baik salat fardu ataupun salat nafilah, salat sunnah. Salat ini adalah ibadah badan yang paling agung. Siapa yang bisa menyebutkan dalil atau alasan kenapa kemudian salat ini merupakan ibadah badan yang paling agung? Dari mana kita tahu? Ada yang mau menyebutkan? Sudah sering kita bahas terkait dengan salat. Yang pertama kita lihat bagaimana kemudian Allah mewajibkan salat. Allah wajibkan salat 5 waktu ini ketika Rasulullah SAW dimi'rajkan. Jadi langsung Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada Rasulullah SAW ketika peristiwa Mi'raj, diangkat ke atas langit yang ke-7. Tidak melalui malaikat Jibril. Kemudian salat ini adalah rukun Islam yang kedua. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis shalah. Islam itu dibangun di atas 5 rukun. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua salat. Rukun Islam yang kedua. Menunjukkan agungnya kedudukan salat. Kemudian salat ini adalah amalan yang pertama kali seorang hamba dihisab dengannya. Jadi dari amalan yang pertama kali dihisab itu adalah salat. Ya, salat. Kemudian yang berikutnya, banyak sekali dan besar sekali keutamaan dari salat. Ya kan? Bahkan bukan hanya salatnya itu sendiri, hal-hal yang berkaitan dengan salat itu memiliki keutamaan yang sangat besar, ganjaran yang sangat besar. Di antaranya apa? Dihapuskannya dosa kan? Mulai dari berwudu, ya tidak? Mulai dari melangkahkan kaki ke masjid 1 langkah dihapuskan dosa, 1 langkah diangkat derajat. Belum lagi sholatnya, di dalam sholat ketika mengucapkan amin, ketika ucapan amin itu bertepatan dengan ucapan aminnya malaikat, diampuni dosa. Zikir setelah sholat. Ini menunjukkan bagaimana tingginya kedudukan sholat. Maka kita pribadi jangan sampai lalai akan sholat ini. Kita sebagai orang tua jangan sampai lalai mengingatkan, mendidik anak-anak kita untuk senantiasa mendirikan sholat.
Karena sehebat apapun anak kita dalam urusan dunianya, karirnya moncer, tinggi, jadi ini, jadi itu, ya, memiliki berbagai macam kemewahan dunia. Tapi kalau tidak salat, apalah artinya semua itu? Hancur agamanya. Karena meninggalkan salat ini adalah salah satu dosa yang paling besar. Jangan remehkan salat, jangan remehkan meninggalkan salat. Meninggalkan salat dosanya lebih besar daripada zina, mencuri, korupsi, merampok. Ya. Di tengah-tengah Islam yang semakin asing, karena memang semakin kita ini menuju ke akhir zaman, maka jangan sampai kemudian kita lalai akan hal ini. Mendidik diri kita, mendidik keluarga kita, mendidik umat, mengingatkan mereka pentingnya salat untuk kebaikan mereka. Kemudian beliau di sini menyebutkan la siyama salatul lail. Terlebih salatul lail. Jadi sifat ibadur rahman yang mengerjakan salat yang wajib, kemudian ditambah yang sunnah. Dan yang sunnah ini yang paling utama itu adalah salatul lail, salat malam, qiyamul lail, salat malam. Fa innaha sunnatun muakkadatun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena salat malam itu adalah sunnah muakkadah. Dia sunnah yang sangat ditekankan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa jaa fi fadlil muhafadhu 'alaiha ahaditsu 'adidah. Dan terdapat banyak hadis yang menerangkan keutamaan senantiasa menjaga salat malam. Walihada ja'at tansis 'alaiha fil ayati sabiqah annaha min sifati ibadir rahman. Karena inilah terdapat penegasan akan hal ini di dalam ayat yang telah lalu, bahwasannya senantiasa menjaga salat, ya. Kemudian dia qiyamul lail, salat malam, ini termasuk sifat ibadur rahman. Ya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkannya. Bagaimana yang dibahas di awal, bahwasanya ketika kita mengetahui hal ini tentang sifat-sifat ibadur rahman, agar kita ini semangat bersungguh-sungguh untuk memiliki sifat itu, sehingga mendapatkan kemuliaan, kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kata beliau hafizahullah, wa mimma warada fi fadli qiyamil lail qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara dalil atau hadis yang menerangkan tentang keutamaan salat malam adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salatul lail, salat malam. Jelas ya? Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum biqiyamil lail. Hendaklah kalian itu mengerjakan salat malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Karena mengerjakan salat malam itu, qiyamul lail, adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dia adalah kedekatan dengan Rabb kalian. Wa makfaratun lisayyi'at, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Wa manhatun lil itsm, dan juga melarang atau mencegah dari dosa. Ini di antara keutamaan dari salat malam. Dia akan mendekatkan cara Allah Subhanahu wa taala,
Salat malam itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan dia akan mencegah dari yang namanya dosa. Wa amma waktu qiyamil lail, adapun waktu qiyamul lail, salat malam, fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qad qama minal lail kullihi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah mengerjakan salat malam itu di malam seluruhnya. Malam itu kan terbagi, ada awal malam, pertengahan malam, ada akhir malam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan pada semuanya di awal malam, ya di pertengahan dan juga di akhir malam. Fakana yusalli fi awalil lail, maka beliau itu ya salat di awal malam, wa fi awsatil lail, di pertengahan malam, wa fi akhiril lail, dan juga di akhir malam. Thumma istaqarra qiyamuhu fi akhiril lail indas sahar. Kemudian beliau pun senantiasa ya mengerjakan sholat malam ini di akhir malam di waktu sahur. Maksudnya ya sebelum fajar, di sepertiga malam yang terakhir. Tapi Nabi pernah mengerjakan di awal malam, di pertengahan malam, tetapi memang kemudian ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakannya di akhir malam. Alladhi huwa afdalu waqtin li salatil lail. Yang mana akhir malam itu adalah waktu salat malam yang paling afdol, yang paling utama. Fa innahu waktu nuzuli rabbil alamin, karena pada saat itu adalah waktu turunnya Allah Rabbul Alamin ila sama'id dunya, ke langit dunia. Ingat, jangan pakai akal, jangan dikiaskan dengan makhluk, imani saja. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir turun ke langit dunia. Karena Nabi SAW yang mengabarkan. Dan beliau yang paling tahu ya setelah Allah tentang diri Allah Subhanahu wa taala, karena beliau mendapatkan wahyu, mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia ya di sepertiga malam yang terakhir, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Rabb kita, yaitu Allah, itu turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Yaqul, Allah berfirman, man yad'uni fa astajiba lahu. Lihat, kalau kita renungin, luar biasa indahnya. Di sepertiga malam yang terakhir, Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan untuknya. Man yas'aluni fa'u'tiyahu, siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan beri. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang mohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Ya. Makanya pada saat itu di sepertiga malam yang terakhir adalah waktu yang paling afdal untuk mengerjakan sholat malam. Tapi memang terkadang ya seseorang itu ya silahkan dia mengamalkan mana yang ringan bagi dia, yang mudah bagi dia. Kalau dia mampu istiqamah di sepertiga malam yang terakhir, maka itu yang paling afdal. Tapi kalau kemudian mungkin ada hal yang menghalanginya untuk mengerjakannya, atau hal-hal yang lainnya di sepertiga malam yang terakhir, maka dia kerjakan sholat malam di awal malam. Ya semisal apa? Ya, mungkin ada sebagian kaum muslimin setelah sholat isya, sholat sunnah, kemudian langsung sholat witir, sholat malam witir. Ya dia kerjakan di awal malam.
Ya, atau kemudian setelah pulang ke rumah, ya tidur, terbangun di tengah malam, langsung dia kerjakan sholat malam. Ya sholat tahajud, sholat witir, ya. Dan tentunya yang paling utama tadi, kalau ini mampu, bisa istiqamah, ya bagus kalau dia kerjakan di sepertiga malam yang terakhir. Ya, baik. Kemudian fayan bagi likulli abdin nasihin li nafsihi an yahrisa ala ayyakuna lahu hazzun min salatil lail walau bi raka'atin qalilah. Maka sepantasnya bagi setiap hamba yang betul-betul tulus menginginkan kebaikan untuk dirinya, sepantasnya untuk dia semangat agar dia itu memiliki bagian dari sholat malam. Meskipun mengerjakan sholat malamnya dengan rakaat yang sedikit. Jadi semangat harus punya bagian dalam sholat malam. Sekalipun dia mengerjakan sholat malam itu sedikit. Ya, wislah sholat witir serakaat. Ya, kalau dia bisa memperpanjang, afdal. Tapi tadi, ya kita berusaha untuk memiliki bagian dari sholat malam ini tadi. Ya, walaupun yang kita kerjakan adalah sedikit rakaatnya, pendek rakaatnya. Tapi insya Allah ketika seseorang itu sudah terbiasa, ya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan dia, ya maka ya sholatnya akan menjadi lebih banyak, akan lebih panjang. Ya, karena memang sholat itu adalah ibadah yang sangat agung. Bahkan tadi disebutkan ibadah apa? Badan yang paling agung. Dia adalah hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah seorang berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana dia bermunajat kepada Allah, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia berada pada kedudukan yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di saat dia sujud. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya saat yang paling dekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud. Maka ketika itu apa? Fakthirud doa. Perbanyaklah doa. Allah Subhanahu wa taala, semakin hamba itu banyak meminta kepada Allah, maka Allah semakin senang kepada hamba itu. Semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk semakin banyak diminta, enggak suka dia. Tapi Allah semakin diminta semakin cinta. Karena itu menunjukkan bagaimana hamba itu senantiasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian liyana lahadzal fadlal al-kabir. Ya tadi agar kemudian dia pun memperoleh keutamaan yang besar ini. Fahadha huwa sya'nu ibadir rahman ma salatil lail ta'abbudan wa munajatan wa khudu'an wa khusyu'an lillahi subhanahu wa ta'ala fi sujudihim wa ruku'ihim wa qiyamihim. Inilah keadaan ibadur rahman bersama dengan sholat malam. Ya, yang mana dia mengerjakannya ini sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Dia bermunajat, khudu', tunduk, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujudnya, dalam rukuk dan berdirinya. Karena memang khusyuk, ya, itu adalah ruhnya salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhusyukan kepada kita semua. Ya. Di saat itulah seseorang meminta kepada Allah, meminta keutamaan, meminta diampuni dosa. Ya. Kemudian fa idza kanat hadhihi halahum fi salatil lail allati lam yaftaridha Allah subhanahu wa ta'ala alaihim fa kaifa sya'nuhum ma salawatil khams al maktubah
allati hiya a'dhamu arkanid din ba'da syahadatain. Apabila keadaan hamba-hamba atau ibadur rahman di dalam salat malamnya demikian, bagaimana kemudian mereka ini semangat untuk mengerjakan salat malam yang mana itu tidak diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Maka bagaimana dengan keadaan mereka bersama dengan sholat wajib 5 waktu. Yang mana dia merupakan rukun agama yang paling agung setelah syahadat. La syakka annahum alaiha asyaddu hirsa wa muhafadha. Tidak diragukan bahwasanya mereka ibadur rahman adalah orang-orang yang paling semangat dan paling menjaga sholat. Ya, kalau sholat lailnya saja, sholat malamnya saja, yang itu tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia semangat, ya betul-betul memperhatikannya. Maka apalagi sholat 5 waktu yang memang wajib, yang merupakan rukun Islam yang paling agung setelah syahadat. Maka demikian sifat yang kedua dari ibadur rahman yang semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkannya kepada kita semua, yaitu mereka senantiasa menjaga salat. Terlebih lagi kalau salat sunnahnya adalah qiyamul lail, salat malam. Ya. Baik, ini sifat yang kedua. Adapun untuk sifat yang ketiga, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dan kembali lagi kami mengingatkan dari kami pribadi dan kita semua, hendaklah kita memperbanyak doa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebaikan agama kita. Ya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sholat, kemudian diberikan hati yang khusyuk, hati yang ikhlas, ya. Karena sholat ini nanti adalah amal yang pertama kali kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sholat ini baik, maka selamatlah hamba tersebut dan beruntung. Adapun kalau sholatnya buruk, maka merugi. Maka kemudian kita juga berupaya untuk menambah sholat-sholat wajib ini dengan sholat-sholat sunnah. Karena memang sholat-sholat sunnah inilah yang nanti akan menutupi kekurangan kita, ya, menutupi kekurangan sholat wajib yang mungkin ya dulu kita tinggalkan. Ya, maka kita mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah. Mungkin dulu ya kita belum perhatian terhadap sholat 5 waktu sehingga banyak yang terluputkan, ditinggalkan. Kita bertobat kepada Allah. Kemudian kita memperbanyak sholat-sholat sunnah untuk kemudian menutupi kekurangan-kekurangan dari sholat wajib terdahulu. Ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kaum muslimin, memberikan taufik kepada kita semua, kepada mereka untuk senantiasa mengerjakan sholat dan kemudian untuk ya semangat menghadiri sholat-sholat berjamaah, ya, yang merupakan syiar dari syiar-syiar Islam, meramaikan masjid. Jangan sampai yang bersemangat membangun bangunan masjid tapi kemudian ya masjidnya tidak diisi dengan ibadah, masjidnya kosong. Karena betapa banyak kita melihat masjid-masjid yang bahkan terkunci, tidak ada yang sholat di dalamnya, tidak kemudian diisi dengan majelis-majelis ilmu, ibadah, dakwah. Ya, ini adalah hal yang sangat ya memprihatinkan. Begini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati-hati kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, menjauhkan kita semua dari balaknya, dari segala macam musibah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala
mengumpulkan kita semua dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.